Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngomongin tentang auto by authors atau penulis-penulis yang karyanya pasti aku beli. Aku bikin video ini dalam rangka posting bareng BookTube ID di bulan Agustus 2021 dan aku juga di tag sama Dante dan sama Rizky untuk bikin video ini. Kalau ditanya siapa penulis yang pasti karyanya aku beli, kayaknya nggak ada tuh. Aku punya banyak banget penulis favorit yang karyanya pasti akan aku baca, tapi nggak harus beli. Aku bisa dapat buku dengan harga yang lumayan murah melalui subscription plan, entah itu di Scribd atau itu di Gramedia Digital, atau bahkan aku bisa pinjam buku gratis ke Ipusnas dan ke Libby. Jadi kalau buku yang aku mau baca ada di aplikasi-aplikasi itu, aku pasti baca di situ dulu. Dan kalau aku bener-bener mau ngoleksi buku fisiknya, which is not likely to happen because I'm not really a collector of physical books, baru aku bakal beli. That's why di thumbnail video ini aku nggak nulis auto by authors, tapi almost auto by authors. So here are my almost auto by authors. Nomor 1 adalah J.K. Rowling. Ini udah pasti ya, karena aku sendiri udah pernah bikin video tentang first love book. Dan buku yang bikin aku pertama kali jatuh cinta sama dunia membaca adalah buku pertama dari serial Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Aku pertama kali tahu buku ini lewat review buku di majalah Bobo. Dan buku itulah yang bikin aku akhirnya jadi jatuh cinta sama dunia baca dan bikin aku beli buku-buku selanjutnya. Kalian bisa lihat itu ada koleksi buku Harry Potter aku. Kalau buku pertama aku punya yang versi Indonesia dan versi yang bahasa Inggris. Terus buku kelima dan buku keenam juga ada versi Indonesia dan Inggris. Dan buku ketujuh nggak ada di sini karena adikku yang beli. Jadi ada di rumah orang tuaku di Bandung. Ini dia bukunya. Aku dulu suka tanda tangan sama nulis tanggal di buku-buku yang aku punya. Buku ini aku beli tanggal 8 Oktober 2000. Ya, waktu itu berarti kayaknya aku baru masuk kelas 4 SD. Tahun lalu J.K. Rowling juga ngerilis satu buku anak lagi yang judulnya The Ike Book. Nah, buku ini juga aku baca lewat aplikasi Libby, jadi aku nggak punya buku fisiknya. Aku juga suka sama buku itu dan aku pernah bikin video reviewnya di sini. Nanti kalian bisa cek videonya di description box. Ada linknya kalau kalian tertarik untuk nonton. Terus J.K. Rowling juga punya nama pena lain yaitu Robert Galbraith. Dan sebagai Robert Galbraith, J.K. Rowling ini menulis serial detektif yang namanya Cormoran Strike. Jadi sampai saat ini ada 5 buku di serial detektif Cormoran Strike. Aku dulu baca buku pertama, kedua, ketiga itu di taman bacaan atau pinjam ke teman. Aku juga agak lupa. Terus buku keempatnya ini aku beli, Little White. Kalau nggak salah baru-baru ini juga J.K. Rowling merilis lanjutannya Little White yang judulnya Troubled Blood. Nah, untuk yang Troubled Blood aku bacanya di aplikasi Libby dan aku juga suka banget. Kalian bisa lihat aku pernah bikin video review Troubled Blood di sini. Nanti linknya juga akan ada di description box. Lalu, almost auto by authors nomor 2 adalah Meg Cabot. Aku pernah bilang di beberapa video aku kalau aku suka banget sama karya-karyanya Meg Cabot, terutama serial The Princess Diaries. Aku pertama kali baca bukunya Meg Cabot itu waktu kelas 6 SD dan aku ngoleksi 10 novel utama di serial itu. Kalian bisa lihat di rak itu ada. Nah, ini dia koleksi buku Princess Diaries aku, ada 10 novel utama. Terus ini ada novel pelengkapnya juga, ada novelanya juga. Buku Forever Princess yaitu serial Princess Diaries yang ke-10 itu adalah salah satu buku fiksi yang terbaik yang pernah aku baca seumur hidup. Dan aku pernah bikin alasan kenapa aku suka banget sama buku ke-10 ini di video satu ini, The Best Book Ever. Selain serial The Princess Diaries, aku juga baca beberapa buku Meg Cabot yang lain. Kayak serial The All American Girl, terus She Went All the Way, Every Boy's Got One, The Guy Next Door. Jadi semua buku Meg Cabot yang aku baca itu nggak ada yang bikin aku nggak suka. Aku suka semuanya dan karena Meg Cabot ini penulis yang luar biasa produktif. Kayaknya dia udah nulis lebih dari 50 buku. Aku belum sempat baca semuanya, tapi aku berharap seiring dengan berjalannya waktu aku bisa mulai mencicil lagi karya-karyanya Meg Cabot karena sebagus itu. Jadi buku-bukunya Meg Cabot itu selalu romantis, lucu, dan meskipun ringan tapi menghibur. Pokoknya
Kalau baca novel Macbeth itu kayak kita nonton drama-drama komedi romantis yang heartwarming dan menghibur banget lah pokoknya. My almost auto by authors number 3 is Sita Karina. Sita Karina ini adalah seorang penulis Indonesia dan aku pertama kali berkenalan dengan karyanya Sita Karina waktu aku masih SMP. Jadi di zaman itu, di sekitar tahun 2004-2005, waktu itu teen lead dari berbagai penerbit emang lagi booming-boomingnya di toko buku. Dan buku pertama Sita Karina yang dia tulis kayaknya, dan itu juga buku pertama yang aku baca, adalah Lukisan Hujan. Dan setelah itu aku pun jadi kecanduan karya-karyanya Kak Sita Karina yang lainnya. Salah satu ciri khas dari novel karya Sita Karina adalah tokoh-tokoh cowoknya yang berasal dari sebuah keluarga campuran Spanyol Indonesia bernama keluarga Hanafiah. Dan di setiap bukunya digambarkan cowok-cowok Hanafiah itu begitu romantis, begitu ganteng, begitu smart, dan bucinable banget lah pokoknya. Sayangnya di rumahku yang sekarang di Solo, aku nggak ada buku-buku fisik yang bisa aku tunjukin di sini. Novel-novel lain yang aku suka dari Sita Karina yang pernah aku baca selain Lukisan Hujan adalah Putri Hujan dan Satria Malam, terus ada juga Titanium, Pesan dari Bintang, Stila Aria, Seluas Langit Biru, Sirka, Imaji Terindah, Rumah Coklat, dan serial fantasi Magical Seira. Bukunya udah lumayan lama karena aku baca buku ini di zaman SMP SMA, tapi mungkin kalian masih bisa menemukan buku-bukunya Sita Karina di aplikasi-aplikasi e-commerce. Tahu aku kayaknya Kak Sita belum menulis buku apa-apa lagi ya yang baru sekarang ini. Dan aku benar-benar berharap sih Kak Sita bisa kembali aktif menulis novel seperti dulu. Lalu, my almost auto by authors number 4 is Ika Natasha. Ini buku pertama Kak Ika Natasha yang aku baca, yaitu Divortiare. Aku lupa sih kapan aku pertama kali beli buku ini dan baca buku ini, tapi yang jelas kayaknya sekitar tahun 2010-2011. Jadi waktu itu aku masih awal kuliah dan jujur aja pertamanya aku nggak gitu suka sama buku ini karena Divortiare ini bicara soal kehidupan rumah tangga dan perceraian, dan waktu itu kayaknya topik-topik kayak gitu masih kurang masuk di kepalaku yang baru mulai kuliah. Tapi setelah aku baca novel ini 2-3 kali, aku jadi suka sama gaya menulisnya Kak Ika, dan aku pun jadi beli karya-karya Kak Ika yang lainnya. Ada Antologi Rasa, ini novel tentang cinta segi 4, kalau nggak salah, cinta segi 4 yang bikin hati ikut menangis. Terus ada A Very Happy Wedding, ini novel debutnya Kak Ika yang pertama kali diterbitkan oleh Gramedia. Lalu ada ini, The Architecture of Love. Jadi Kak Ika dulu pertama kali nulis novel ini tuh via Twitter. Karena cerita di Twitter itu nggak sampai tamat, Kak Ika meneruskannya dalam bentuk buku ini, dan ya pasti aku beli karena cerita The Architecture of Love yang di Twitter itu benar-benar bikin aku penasaran. As always, this is also a romance. Terus ada beberapa buku Kak Ika lain yang pernah aku baca tapi nggak ada buku fisiknya di sini. Ada Critical Eleven yang aku tinggal di rumah orang tua di Bandung. Terus ada Underground. Jadi Underground ini adalah novel pertama banget yang Kak Ika tulis. Pertamanya diterbitkan secara indie melalui nulis buku. Lalu setelahnya baru diterbitkan oleh Gramedia. Yang aku punya adalah versi yang diterbitkan oleh nulis buku dan aku tinggal di rumah orang tua aku di Bandung. Karena mama aku juga suka banget sama buku-bukunya Kak Ika. Jadi sebagian buku aku tinggal di sana. Terus ada juga Susah Sinyal, itu aku pinjam dari teman. Ini adalah novel yang diangkat dari film Susah Sinyal garapan Ernest Prakasa. Terus ada juga Sementara Selamanya, narasi dari web series Sementara Selamanya yang pertama kali dirilis di aplikasi video waktu awal-awal pandemi COVID. Aku jujur belum baca buku yang satu ini karena waktu itu aku udah nonton seriesnya dan bagi aku itu udah cukup memuaskan. Jadi aku belum kepikiran untuk baca bukunya. Terakhir, nomor 5, my almost auto by authors is tada, Akio Shirikako. Kayaknya mungkin ini udah jelas ya, karena aku banyak menyinggung soal Akio Shirikako di video-video aku, entah itu video review buku atau video wrap up. Jadi aku pertama kali kenal dengan karya-karyanya Akio Shirikako ini lewat BookTube, thanks to BookTube and the bookish communities in social media. Karena kalau tanpa mereka, aku nggak akan tertarik untuk baca buku-bukunya Akio Shirikako Sensei. Buku pertama Akiyoshi yang aku baca adalah ini dia, Holy Mother. Jadi aku suka banget sama
Holy Mother ini novel thriller sama seperti novel-novel Akio Shirikako Sensei yang lainnya. Dan saking sukanya sama novel ini, aku udah bilang ini berkali-kali, aku sampai bikin 2 video yang ngebahas novel ini. Satu tanpa spoiler, yang satu pakai spoiler. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek linknya di description box. Lalu selain Holy Mother, ini juga ada Giselle. Aku juga suka banget sama Giselle. Lalu ada The Dead Returns. The Dead Returns ini salah satu novel Akiyoshi yang menurut aku meskipun thriller tapi heartwarming dan endingnya oke. Endingnya itu happy ya menurut aku. Ini ada Scheduled Suicide Day. Jujur, ini buku udah ada di rak buku aku di situ berbulan-bulan tapi aku belum sempat baca. Karya-karya Akiyoshi ini nggak ada di platform online. Aku hanya pernah nemu satu karya Akio Shirikako di sana yaitu Girls in the Dark dan aku udah baca beberapa bulan lalu di Libby. Tapi selain novel itu, yang lainnya itu nggak bisa didapatkan secara legal di aplikasi-aplikasi online gitu. Jadi aku memutuskan untuk beli bukunya untuk penulis yang satu ini. Ada beberapa buku Akiyoshi yang belum aku baca dan belum aku beli juga, kayak Burning Heat, terus Absolute Justice, Silence, tapi pelan-pelan aku berencana akan membabat itu semua. Oke, I think that's all for today's video. Makasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka konten aku. Dan jangan lupa juga untuk turn on the notification so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye!